wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kesabaran di dalam thalabul ilm dan agar majelis ini menjadi majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahalanya yaumul qiyamah. Suatu hari ada seorang bertemu dengan as-sahabi al-jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau bukan Ali tapi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau meminta kepada sahabat Salman Al-Farisi untuk memberikan nasihat. Cerita ini dibawakan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab beliau As-Samtu. As-samtu itu artinya adalah diam, ya. Sama dengan as-sukutu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, Ibnu Abi Dunya mempunyai sebuah kitab yang judulnya As-Samtu. Samtu artinya adalah diam. Kenapa beliau menulis kitab tersebut? Karena memang kadang berbicara itu berpahala dan kadang diam itu juga berpahala. Pada dasarnya orang disuruh bicara, tetapi jika berbicara bermudarat maka lebih baik dia diam, akan tetapi bermanfaat. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa as-samtu atau diam adalah bagian dari adab, ya. Bahkan kalau orang sekarang berupaya untuk pandai di dalam public speaking, maka sebagian ulama mengatakan hendaknya dilakukan pula pelatihan untuk diam, ya. Karena kadang diam itu lebih susah daripada berbicara, ya. Sebagian orang membicarakan segala sesuatu, ya. Apalagi dunia yang semakin dipenuhi dengan medsos. Ada sebuah kejadian, semua orang diminta pendapatnya. Apa pendapat Anda dalam masalah ini, dalam
dalam peristiwa ini, dalam kejadian dalam kejadian ini, bagaimana analisanya, bagaimana prediksinya, ya. Tapi ternyata ada seorang ulama yang mengatakan di samping kita, ya, sudah melakukan upaya untuk baik di dalam berbicara, harus dilakukan upaya untuk baik dalam diam. Nah, Ibnu Abdullah adalah salah satu ulama yang mempunyai kitab yang berkaitan dengan as-samtu tersebut, ya. Dan beliau juga mempunyai kitab sebagaimana laqab beliau, ya, Ad-Dunya, Abu Dunya, ya, Ibnu Abi Ad-Dunya. Beliau mempunyai kitab juga yang dinamakan dengan Zammud Dunia, tercelanya kehidupan dunia. Beliau itu adalah seorang ulama yang hidup di tahun 200-an Hijriah, ya, kalau tidak salah beliau terlahir pada tahun 201 Hijriah, ya, dan meninggal pada tahun 281 Hijriah. Ya, kurang lebih adalah masa tersebut, ya. Persisnya kita bisa rujuk ke dalam sejarah, ya. Dan di tangan beliau rahimahullahu taala beberapa putra para khalifah belajar, ya. Khususnya saat itu adalah Daulah Abbasiyah, ya. Beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Dunya dan orang sangat mengenal sebagai seorang ahli hadis dan juga ahli fikih. Beliau bisa membuat dalam satu majelis orang menangis dan juga tertawa karena luasnya wawasan beliau. Artinya kalau beliau sedang bercerita tentang mungkin ayat-ayat yang mengingatkan tentang akhirat, juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga cerita, ya, para sahabat, para tabi'in, sampai membuat orang terbawa hingga menangis. Tapi kadang bercerita tentang istilahnya nawadir atau taraif, kisah-kisah yang nadir, ya, jarang tapi unik, ya, di kalangan orang-orang Arab. Maka beliau pun bisa membuat orang tertawa dengan cerita-cerita beliau itu, rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam kitab As-Samtu, Ibnu Abi Dunya menyebutkan satu riwayat, ada seorang meminta nasihat kepada Salman Al-Farisi, radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini mengatakan, "Ausi, berikanlah wasiat kepadaku." Kemudian Salman mengatakan, "Jangan engkau berbicara." Makanya disebutkan riwayat ini dalam kitab As-Samtu. Janganlah berbicara. Kemudian orang tadi mengatakan, bagaimana mungkin, ya, orang yang hidup pasti dia akan berbicara. Maka Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau begitu jangan engkau berbicara kecuali yang benar. Kemudian dia mengatakan, "Zidni, tambahi aku nasihat yang lain." Salman mengatakan, "La takhdab, jangan engkau marah." Dia mengatakan, tidak mungkin juga, kadang aku tidak bisa menguasai kemarahan. Manusia hidup kadang-kadang terbawa oleh emosinya dan sampai kepada kemarahan. Kemudian Salman mengatakan, kalau begitu, ya, kalau engkau sedang dalam keadaan ghadab, marah, ya, amlik lisanaka wa yadak, ya, tahanlah lisanmu dan tahanlah tanganmu. Artinya jangan sampai kemudian berbuat kesalahan dengan keduanya. Kemudian orang ini meminta lagi, "Zidni, tambahi aku." Ya. Kemudian Salman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "La tukhalid an-nas."
engkau jangan bergaul dengan manusia. Lagi dia bilang, bagaimana mungkin aku hidup ya bersama orang banyak? Bagaimana mungkin aku hidup dan tidak melakukan pergaulan terhadap orang lain? Pasti aku bermuamalah dengan mereka. Ya. Maka Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, usduq fil hadits wa adil amanah, atau seperti itu kurang lebih, ya. Usduq artinya jujurlah, benarlah di dalam berkata, wa addi al amanah, dan tunaikanlah amanah. Jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini adalah salah satu di antara banyak riwayat, ya, yang berkaitan dengan keindahan akhlak Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Salman radhiyallahu taala anhu, ya, bukan semata-mata berasal dari dirinya, ya, tetapi semuanya berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tidak berkata kecuali yang benar, kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Ada hadisnya, jangan engkau marah, juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan berkatalah yang benar atau jujur, ya, dan menunaikan amanah. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, khususnya di bagian akhir dari apa yang dikatakan oleh Salman radhiyallahu taala anhu, yaitu usduk, ya, berkatalah yang benar atau berkatalah yang jujur, ya. Karena pengertian benar atau jujur di dalam hal ini, ya, adalah muwafaqatu adz-dzahiril batinah wal qaul al-amala aw lil amali wal khabari lil waqi', ya. Kesesuaian antara apa yang ada di dalam batin dengan apa yang ada di dalam zahir. Kemudian kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Kesesuaian antara apa yang diberitakan dengan apa yang terjadi. Itu adalah pengertian dari as-sidq, yaitu benar dan jujur. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, hiya mansilatul qaul al-'azam. Kebenaran atau kejujuran yang semacam itu adalah kedudukan yang sangat besar bagi sekelompok manusia, ya. Karena tidak banyak orang yang sampai pada kedudukan tersebut. Dan orang yang bisa melakukannya, ya, akan membedakan dirinya dengan orang-orang yang di dalam hatinya ada nifaq, yaitu kemunafikan. Sebab orang-orang munafik adalah orang-orang yang bisa dikatakan mereka itu ahli al-kadzib, yaitu tukang dusta, ya. Maka mereka itu tidak akan mungkin menghiasi dengan as-sidq, ya. Berlawanan antara orang mukmin yang benar keimanannya dengan orang munafik sampai di dalam masalah sifat dan perbuatan, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa huwa sayfullah, jujur, benar, itu adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bilang jujur mujur, ya, tapi mujurnya itu adalah selalu berada di dalam kebaikan, ya. Bukan berarti tidak ada tantangan. Justru as-sidqu merupakan sebuah pedang, ya, yang terasa tajam bagi orang-orang munafik. Nah, ahlul Islam, orang-orang
dikenal sebagai ahlus sidqi wal amanah. Orang-orang yang benar dalam kata dan perbuatan dan orang-orang yang menjaga amanah. Banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana susunan para ulama ketika menyusun dalil, maka mereka mendahulukan dengan Al-Quran, kemudian baru Al-Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang shadiqin, yaitu shadiq. Shadiq itu bisa kita artikan benar dan jujur, ya. Sebab keduanya saling berkaitan, ya. Bahwa as-shadiqin adalah salah satu di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersama mereka setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sadaku Allah, benar terhadap Allah, karena iman yang hak menuntut kebenaran diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apakah orang itu benar dalam imannya atau tidak benar dalam imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau mereka memang shadaqullah, benar, ya, di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakana khairan lahum, maka tentu kebaikan akan mereka dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mensifati bahwa seluruh kebaikan-kebaikan itu pintunya diantaranya adalah kejujuran. Sebaliknya keburukan-keburukan itu pintunya adalah kebohongan. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan dengan lafaz yang seperti itu di dalam kitab beliau Madarij As-Salikin. Beliau mengatakan fahuwa ruhul amal atau ruhul a'mal, benar, jujur, apa adanya sesuai dengan faktanya, kemudian benar antara batin dan zahirnya, kemudian ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya, itu adalah ruh al-a'mal. Wal bab alladhi dakhala minhu al-wasiluna ila hadrati dzil jalal. Dan jujur atau benar adalah pintu orang-orang yang nantinya akan sampai kepada dzil jalal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik, meskipun mereka itu aman di dalam satu dua kesempatan, aman di dalam satu dua momen, ya, tetapi sesungguhnya mereka dalam hati mereka tidak merasa aman. Ya. Jadi orang-orang munafik, ya, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia memang bermuka dua, ya, dan inginnya baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ahlul haq, tetapi juga baik kepada musuh-musuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu ahlul batil.
Dua hal yang tidak mungkin sesungguhnya, ya, tetapi diperankan oleh orang-orang munafik. Ya. Maka mereka di dalam banyak momen, ya, aman-aman saja, tetapi setiap saat sesungguhnya hati mereka tidak pernah merasa aman. Ya. Dan karena mereka tidak benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala baru buka bahwasanya mereka sama sekali tidak akan mendapatkan keamanan, ya. Bahkan nifaq dalam pengertian nifaqul akbar, ya. Jadi nifaq itu ada dua, ya. Ada yang disebut dengan nifaq i'tiqadi, ada yang disebut dengan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi artinya keyakinannya memang keyakinan orang munafik, artinya dia sesungguhnya tidak beriman, tetapi zahirnya menampakkan keimanan. Itu i'tiqadi. Yang seperti ini kedudukannya sama dengan tidak beriman, sama dengan kufur, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat An-Nisa, fid-darkil asfali minan nar, pada, ya, tingkatan yang paling bawah, ya. Kalau tingkatan ke atas itu disebut darajat, ya. Kalau tingkatan ke bawah itu disebut dengan darokat, ya. Nah, mereka ini fid-darkil asfali minan nar, ya. Karena i'tiqad, hakikatnya mereka bukan orang Islam. Tetapi ada yang disebut dengan nifaq tapi amali, perbuatannya seperti perbuatan orang-orang munafik, ya. Misalnya berkata bohong, ya. Misalnya tidak menunaikan amanah, misalnya kalau berselisih jahat, ya. Misalnya kalau janji tidak menepati. Itu namanya sifat-sifat munafik. Apabila dilakukan oleh orang yang beriman, oleh orang muslim, dia berdosa, dan itu disebut dengan nifaq amali. Perbuatannya adalah perbuatan munafik, tapi orangnya ya tetap muslim, ya. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan mu'minun bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi. Orang itu dalam satu waktu bisa mukmin dengan keimanan yang ada di dalam dirinya dan fasik karena dosa besar yang ada di dalam dirinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa pintu segala kebaikan itu adalah benar dan jujur. Wa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji Allah yang benar, ya. Tidak masuk di sana kecuali orang-orang yang hatinya benar di dalam keimanannya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, ya. Ma yaribuka atau ma yuribuka, sesuatu yang membuatmu ragu, ila ma la yuribuka, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Fa inna as-sidqa tuma'ninah, kejujuran itu adalah tuma'ninah, ya, tentram, ya. Dan itulah tabiat. Wal iyadu billah, kalau orang berdusta tetapi sudah tidak merasakan, ya, getaran kesalahan dari dustanya, berarti orang sudah, ya,
dalam keadaan parah di dalam masalah akhlak ini. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, dan itulah memang yang terjadi pada seseorang yang secara fitrah masih memelihara perkara-perkara yang baik. Kata Nabi SAW, fa inna sidqa tuma'ninah. Kebenaran, kejujuran itu adalah ketenteraman. Wal kadhiba ribah. Ya. Sebaliknya dengan dusta. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah manusia dan menjadi sebab segala pintu kebaikan. Adapun bagian dari hadis yang pertama, ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ya, dan ambillah sesuatu yang tidak membuatmu ragu, ya. Ini adalah tatkala terjadi pada perkara-perkara yang sifatnya syubhat atau mustabihat, ya. Kalau perkara-perkara yang halal, ya, insya Allah seorang muslim pada dasarnya, ya, memang ingin cari yang halal, ya. Dan sudah jelas kehalalan tersebut menjadikan diri seorang muslim tentram, ya. Tetapi kadang seorang muslim dihadapkan pada perkara yang belum jelas, yaitu perkara syubhat atau mustabihat, ya. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada umurun mustabihat, yaitu perkara-perkara yang mustabih, ya. Tidak jelas, tapi bagi orang awam, bagi para ulama itu adalah jelas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dan tinggalkan yang samar-samar, ya, yang tidak jelas apakah itu halal atau itu haram, maka di antara kebaikan diri atau kebaikan jiwa seorang muslim adalah meninggalkannya, ya. Dan ini adalah perkara yang menjadikan kualitas seorang muslim lebih baik dari umumnya muslim, ya. Karena perkara mustabihat itu adalah perkara yang sudah sampai pada usia yang lebih tinggi dari sekedar orang memilah antara yang halal dengan yang haram, ya. Kalau sudah bisa menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka berarti hatinya juga semakin kuat, ya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada seorang manusia muslim ujian, ya. Maka orang yang bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut disebut sebagai orang yang wara', atau orang bilang wira'i, ya. Nah, wara' itu adalah lebih baik, ya, dia selamat, ya, daripada dia jatuh kepada syubhat. Namun jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada sesuatu yang iskal di sini. Sesuatu yang mungkin orang bertanya, kenapa dikembalikan kepada hati? Itu tatkala tidak ada tempat untuk mencari kejelasan, ya. Adapun ada tempat untuk mencari kejelasan, bertanya kepada alim, kembali kepada para ulama, ya, merujuk hukum yang ada di dalam kitab-kitab hukum fikih misalnya, atau merujuk kepada kitab yang membahas secara akidah, ya. Ragu di dalam hatinya, dia bisa merujuk ke sana, dia rujuk, ya. Tetapi yang dikatakan ini adalah ketika seseorang tidak mendapatkan, ya, kemudian ada syaratnya, ya.
seseorang harus mengosongkan dirinya dari hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Kalau seseorang sudah punya kecenderungan ya dalam perkara yang syubhat ya, maka bertanya kepada hatinya ya, mungkin tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya. Tapi kalau orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada yang benar tatkala dalam keadaan tidak bisa menentukan, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kepada orang tersebut petunjuk yang lebih dekat kepada ketakwaan ya. Maka dia berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah kalau ikhlas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, innan nataija zilalu al-muqaddimat. Hasil itu adalah bayang-bayang dari apa yang sudah difikirkan. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi kalau dia sudah cenderung ya, hatinya kepada sesuatu, maka kembali kepada hati yang murninya. Ya. Kalau dia belum kosongkan dari hawa nafsunya, nah, kemungkinan ya tidak akan murni hasilnya. Begitulah pula ketika seseorang menilai sebuah kebenaran, ya, dia bingung, ya, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu berada di dalam kesesatan. Zaluman jahulan. Kecuali orang yang meminta petunjuk kepadamu, maka aku akan berikan kepadanya petunjuk tersebut. Tapi bisa sudah ada di hadapan seseorang petunjuk kebenaran, tetapi hawa nafsunya kembali berperan, maka terhalang antara diri seseorang dengan kebenaran tersebut. Tak ubahnya seperti yang terjadi pada Bani Israel yang mereka ya, mengetahui kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, namun karena hawa nafsunya tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Abu Sufyan saat itu bercerita tentang pertemuannya dengan Herakla atau Heraklius, ya, yang apa istilahnya sebutannya itu adalah kaisar. Ya. Jadi penguasa-penguasa Romawi itu disebut dengan kaisar. Nah, tapi nama orangnya pasti sendiri-sendiri. Ya. Yang ditemui oleh Abu Sufyan adalah Heraklius. Sebagaimana penguasa-penguasa Mesir itu disebut Fir'aun, ya. Tapi masing-masing Fir'aun itu mempunyai nama. Abu Sufyan menceritakan pertemuannya dengan Heraklius. Qala Herakla, "Famadza ya'murukum?" Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ya, karena datang surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya. Maka sesampainya berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Heraklius, ya, dia ingin bertanya sejauh mana kebenaran risalah tersebut, ajakan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia bertanya kepada orang Arab yang belum masuk Islam, yaitu Abu Sufyan. Famadza ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Qala Abu Sufyan, yaqulu, bahwa
Nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah semata dan jangan mensekutukan dengan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah segala sesuatu yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Jadi itu diantara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Insyaallah kita jelaskan. Wa ya'muruna bis shalat, dan memerintahkan dengan salat, was-sidqi, dan berkata benar atau jujur, wal ababi, menjaga kehormatan, wasilati, dan menjaga silaturahim. Abu Sufyan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang pertama adalah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena tauhid adalah pokok agama. Seorang yang tidak mendasarkan amalannya dengan tauhid dan tidak berupaya untuk selalu menjaga tauhid berada di dalam bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal saleh, lelaki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Jadi amalan-amalan kebaikan siapapun kalau ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka syaratnya adalah iman. Tapi kalau tidak ada iman, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetapi di akhirat tidak ada sama sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disifatkan oleh Abu Sufyan mengatakan, "Utruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kalian, yaitu nenek moyang kalian. Apa maksudnya di sini? Yaitu jami'u ma kanu alaihi fi umuril jahiliyah. Segala sesuatu yang kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jemaah yang dirahmati Allah, kebiasaan-kebiasaan manusia itu disebut dengan adat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara perbuatan-perbuatannya ada perbuatan-perbuatan yang masuk di dalam kategori adat. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian, maka pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah yang berkaitan dengan pakaian tersebut atau larangan yang berkaitan dengan pakaian tersebut, maka itu masuknya adalah adat. Tetapi ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan misalnya, bahwasanya pakaian itu harus menutup aurat, wanita itu harus menutup aurat, laki-laki harus menutup aurat. Kemudian bagaimana warna-warna tertentu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang makruh, ada yang haram. Berarti sudah ada syariat masuk ke dalam adat kebiasaan. Ketika syariat masuk ke dalam adat kebiasaan, maka adat kebiasaan ditundukkan kepada syariat. Karena wahyu mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Itu kehidupan manusia yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu untuk mengaturnya. Tetapi selagi itu tidak masuk di dalam syariat, atau tidak bertentangan dengan syariat, tetap dalam adat kebiasaan, tidak masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
misalnya makan dan minum itu adalah perkara-perkara yang manusiawi. Orang hidup makan, orang hidup minum. Tetapi ketika Nabi SAW mengatakan, Samillah wa kul biyamini, ucapkanlah bismillah ketika mau makan, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, berarti masuk syariat tersebut di dalam perkara-perkara yang manusiawi. Selebihnya selagi tidak bertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Utruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, maksudnya nenek moyang kalian, yaitu pada perkara-perkara yang sifatnya adalah jahiliyah. Adapun perkara-perkara yang baik, karena kalau dikatakan kepada aba'ukum, yang sudah mendahului kalian, di kalangan mereka orang-orang Arab banyak mempunyai sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah misalnya memenuhi janji. Makanya dikatakan bahwa kemunafikan itu tidak terjadi ketika berada di Mekah. Tetapi ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, maka terjadilah di sana kemunafikan. Maka akhlak-akhlak yang baik yang ada sejak masa-masa dahulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyempurnakannya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Keberanian misalnya. Kemudian sampai seorang yang disebut sebagai Abdullah Al-Uraikid yang menjadi penunjuk jalan hijrah Rasulullah SAW, adalah seorang yang masih musyrik. Tetapi Nabi SAW tidak menjadikan dia sebagai penunjuk jalan, melainkan sudah yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati. Apalagi dalam peristiwa yang sudah sangat penting, di mana mereka sedang mencari-cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak cerita-cerita tentang mereka yang secara dasar manusiawi mereka memang mempunyai sifat-sifat yang baik, maka tidak satupun kebaikan itu kecuali Islam justru datang menguatkannya. Makanya di dalam perkataan pun demikian, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan wa ya'muruna, sebagaimana disifatkan oleh Abu Sufyan. Rasul SAW memerintahkan bisolati, dengan sholat, wasidqi, dengan berkata benar, wal afaf, menjaga kehormatan, wasilah, dan menjaga silaturahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kebenaran yang ada di dalam hati seseorang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, banyak cerita juga di dalam hadis atau riwayat. Tadi saya membuka dengan riwayat-riwayat yang ada pada kitab Ibnu Abi Dunya, termasuk di dalam perkara ini, kitab beliau memuat cerita-cerita yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Maka orang yang ada dalam hatinya kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikannya dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firasyi." Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbunuh sebagai syahid bisidqin, dia benar dengan permintaannya itu,
ballaghahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia manazil syuhada, pada kedudukan orang-orang yang syahid, wa imma ta'ala firasyihi, walaupun dia meninggal di atas pembaringannya. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa fadilah, keutamaan ya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik di dalam menjelaskan keislaman ya. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah dorongan ya, agar benar dan jujur di dalam tiga hal yang dikatakan oleh para ulama tadi ya. Yang pertama, kesesuaian antara zahir dan batin ya. Yang kedua, kesesuaian antara perkataan dan juga perbuatannya, selain antara zahir dan batin. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian antara apa yang diberitakan dengan kejadian yang sesungguhnya. Dan apabila seorang muslim siapapun yang berada di dalam tiga kebenaran tersebut, apalagi terjadi pada masyarakat muslim, maka sungguh kebaikan yang sangat banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa ilal akhirah. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza, dan cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu